Kami adalah pasangan yang sah. Aku akan menelepon balik. Kamu pulang dulu, aku ada urusan lain. Ada apa Ibu Xiaosue sakit? Aku harus periksa. Pergi. Pulang lebih awal malam ini untuk makan malam dengan ayahku. Jangan khawatir, jangan lupa. Pulang lebih awal. Aku sudah menerima sertifikatnya. Wu Tingting. Mama. Kenapa? Kenapa melakukan ini padaku? Aku menjual diriku. Aku menikahi Wu Tingting. Dia berjanji padaku bahwa dia pasti akan membantuku memenangkan proyek pabrik Dongfang. Pada saat itu, aku akan menjadi agen properti. Guo Sue akan menjadi perusahaan swasta terbesar di Ningzhou. Aku bilang aku akan menaklukkan kota ini. Aku akan memberimu kota ini sebagai mahar. Aku ingin membuatmu menjadi wanita terkaya di Ningzhou. Aku tidak mau. Aku tidak mau apa-apa. Aku ingin kamu. Pendirian. Kamu menikah denganku. Sekarang, aku memohon padamu untuk menikah denganku. Aku memohon padamu tolong menikah denganku. Aku akan menikahimu.
Tunggu aku. Menunggu kamu. Pembohong besar, hahaha, pembohong besar. Ini akan sukses. Liu Xiaowang adalah tulang matimu. Qiu Zhengyu juga. Kupikir aku tidak. Sekarang aku mengerti. Aku juga. Di depan ambisimu. Semua orang adalah sampah. Aku benci kamu. Aku akan selalu membencimu. Aku akan mengirim permen, jangan biarkan pasien memukul pintu cepat. Cepat-cepat kirim permen. Xiao Sui akan menikah. Aku ingin mengirim permen. Xiao Sui akan menikah. Xiao Sui sudah menikah, aku ingin mengirim permen. Aku ingin mengirim permen. Xiao Sui akan menikah. Xiao Sui sudah menikah, aku ingin membagikan permen. Ahaha, bagi permen. Ahaha, bagi permen. Apakah kamu putri pasien Yao Liping? Saya dokter penanggung jawab Qin Weijiang. Kamu sebaiknya bersiap mental. Penyakit ibumu lebih parah dari yang kamu kira. Mungkin lebih serius. Kamu bisa menyesal padaku. Kamu bisa menyesal pada ayah kita. Aku bisa menyesal pada ibu. Kamu bisa memperlakukan seluruh dunia seperti angin. Tapi kamu tidak bisa lagi menyesal pada keluarga Tang. Aku ingin melihat apakah hatimu masih berperasaan. Demi dia. Menikahi Tang Xiaosue. Aku mohon padamu, kakak.
Jiang Wo. Setelah menikahi Xiao Sui, baiklah padanya. Baiklah. Baiklah. Jangan khawatir ibu. Baiklah pada Xiao Sui. Baiklah pada Xiao Sui. Apakah kamu sudah melihatnya? Dia akan selalu menjadi ibuku apapun yang terjadi. Aku akan merawatnya seumur hidupku. Kakak, aku tidak tahu kamu ada di sini. Duduk di lantai atas. Tidak. Jadi katakan padaku apa yang membawamu ke sini. Ceraikan Song Jiangwo. Tolong ceraikan Song Jiangwo. Kamu seharusnya tahu. Xiao Sui dan Song Jiangwo sudah membicarakan pernikahan dan mengambil foto pernikahan. Jika itu kamu, bagaimana jika kamu adalah Xiao Sui? Jika aku Tang Xiao Sui, aku akan rela mengakui kekalahan. Cinta sendiri adalah sebuah taruhan. Jangan bilang kamu belum menikah. Bagaimana jika kamu menikah? Kamu akan bercerai. Tang Xiao Sui sudah bersama Song Jiangwo selama bertahun-tahun, mengorbankan masa terbaik seorang wanita. Aku sudah lama mengenal Song Jiangwo. Sejujurnya, pertama kali aku melihat Song Jiangwo, aku langsung ingin menikah dengannya. Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun. Bukankah ini masa terbaikku? Aku tidak datang untuk berdebat denganmu. Song Jiangwo adalah saudaraku. Aku lebih mencintai daripada kamu. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Sekarang dia bisa begitu kejam meninggalkan Tang Xiao Sui. Tidakkah kamu takut suatu hari dia akan meninggalkanmu? Orang kanton bilang kalau makan ikan asin pasti haus. Aku lebih percaya. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Kamu pikir kamu akan bahagia kalau merebutnya? Bisakah kamu tenang dalam pernikahan ini? Apakah hati nuranimu tidak akan tersiksa karena melakukan ini? Seperti kata pepatah, lebih baik merobohkan 10 kuil daripada memisahkan sepasang kekasih. Ini pertama kalinya pamanmu melihat kakak iparnya menyarankan kami untuk bercerai. Maaf, Song Jiangwo menikahiku. Bahkan kalau dia ingin pergi, dia harus mengatakannya sendiri. Baiklah. Aku datang hari ini hanya untuk memberitahumu. Kalian berdua tidak bisa menikah selama aku masih ada di sini. Apa katamu? Yao Liping sedang di rumah sakit. Diagnosa awal skizofrenia. Xiao Sui juga hilang sekarang. Seluruh keluarga Tang sedang kacau balau. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan Jiang Wo? Kalau dia tidak menikahi Xiao Sui, siapa yang akan dinikahinya? Wu Tingting.
Putri dari Wu Manteng, Direktur Komisi Perencanaan Ningzhou. Ibumu sakit. Di rumah sakit jiwa. Terima kasih sudah mengajak kami makan malam. Aku memintanya untukmu. Bukan untukmu. Biar aku perkenalkan. Ini istriku Wu Tingting. Halo? Ini bakti anakku untuk kalian berdua. Ibu. Ambil ini. Siapa ibumu? Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. Aku istri Song Jiangwo. Menyangkal? Saya tidak mengakui. Anda bisa pergi sekarang. Dia juga menantu Anda saat Anda pergi. Kita berdua sudah bersertifikat. Setelah mendapatkan sertifikat Anda adalah pasangan yang sah. Wu Tingting benarkan. Bisakah Anda melepaskan keluarga kami dan Jiang Wo? Saya mohon. Dia punya tunangan. Dia tidak bisa menikahi Anda. Anda harus bertanya padanya. Permisi. Saya menunggu Anda di bawah. Salju. Diagnosis dokter. Ibu menderita skizofrenia parah.
kuno. Anda masuk ke dalam rumah. Saya bicara dengan Jiang Wo sendirian. Jawab saya. Bisakah Anda kembali? Bisakah Anda tidak menikahi Wu Tingting? Jika Anda tidak menikahi Wu Tingting, Anda masih anak saya Song Zitang. Saya sudah bilang itu. Saya sudah menerima sertifikatnya. Jiang Wo. Pabrik Dongfang Anda bongkar. Anda sudah menggali semua kuburan leluhur. Melihat wajah Xiao Sue saya tahan. Sekarang Anda akan menyesali pernikahan Anda. Tidak ada salju. Saya tidak akan pernah berjanji. Selama saya hidup, keluarga Song tidak bisa menghasilkan yang seperti Anda. Binatang kejam. Apakah Anda mengakui saya atau tidak? Anda akan selalu ayah saya. Ini moutai 15 tahun yang Anda berikan pada saya. Kita minum hari ini. Kelinci. Berani sekali Anda minum. Tahukah Anda apa yang saya taruh di sini? Saya punya racun tikus di dalamnya. Anak saya. Bagaimana Anda bisa melakukan hal yang memalukan seperti ini? Anda adalah anak saya. Anda cukup tangguh. Meracuni anak sendiri. Menurut Anda, apakah Anda layak dengan keluarga Tang seperti ini? Itu akan seimbang.
Kamu tahu apa perbedaan terbesar antara kita berdua? Aku lebih tangguh darimu. Jika aku jadi kamu, aku akan meracuni binatang ini. Sayangnya kamu tidak bisa melepaskan. Kamu tidak meracuniku. Aku harus menikah. Laosong, Laosong. Laosong, cepat bawa ayahku ke rumah sakit rakyat pertama. Aku menyapa Dekan Li. Unit perawatan intensif sudah siap untuk ayahku. Pengantin tersenyum. Kamu bersikeras mengambil foto pernikahan ini kan? Beri senyuman, oke. Jangan pahit. Ketika aku memikirkan sikap orang tuamu dan saudaramu terhadapku, aku tidak bisa tertawa. Aku yang menikahimu, bukan mereka. Lagi pula, Bisakah kamu menontonnya nanti? biarkan aku melihat siapa. Aku akan menelepon balik. Song Jiangwo. Hei, Aku ingin bertemu denganmu. Segera? Song Jiangwo. Song Jiangwo, kembalilah. untuk putus denganku. Benar? Terputus dua. Aku melakukan hal yang kotor. Tapi aku tidak ingin menjelaskan.
Bahkan jika aku adalah Chen Shimei, maka kamu juga seharusnya menjadi Qin Xianglian yang mengerti aku. Bahkan jika seluruh dunia mencaci maki aku, menghina aku tidak peduli. Aku hanya butuh seseorang yang mengerti aku. Itu seharusnya kamu. Kamu bukan Chen Shimei. Aku bukan Qin Xianglian. Aku tidak punya kewajiban untuk mengerti kamu. Dari sekarang, kita berpisah jalan. Aku meninggalkan Guo Sue. Perusahaan ini milikmu. Tapi saudara harus menyelesaikan hitungan. Selain itu kita berdua sudah bersama selama bertahun-tahun. Aku ingin 3 juta. Tidak lagi. Tidak kurang 1 poin pun. 3 juta. Kamu memukul wajahku. Wanita Song Jiangwo, saya bernilai 3 juta. Apa pendapatmu? Uang sebanyak yang kamu mau. Tapi satu harus tetap. Jangan terlalu egois. Kamu akan selalu menjadi wanita Song Jiangwo saya. Meski saya tidak bisa memberimu nama sekarang, tapi cepat atau lambat saya akan mengembalikan gelar ini padamu. Saya bersumpah. Saya ingin menjadikanmu wanita terkaya di Ningzhou. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Dari hari ini, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kamu akan selalu menjadi pemegang saham utama Guo Sue. Kamu bisa lebih munafik. Itu bukan kemunafikan. Itu janji. Saya ingin kamu tahu. Saya Song Jiangguo meninggalkanmu Tang Xiaoxiu. Semua yang saya lakukan akan tidak berarti. Jadi kamu harus tetap. Jadi, kamu tidak ingin memberikan 1 sen pun. Milikku adalah milikmu. Song Jiangwo. Kamu bisa mengerti. Saya tenang. Kamu bertanggung jawab atas apa yang baru saja kamu katakan. Saya yang bertanggung jawab. Jangan menyesal. Tidak ada penyesalan. Keluar. Kamu bisa pergi ke pengantinmu sekarang. Tanya saya tentang sesuatu. Rambut panjang yang bagus. Bagaimana kamu memotongnya? Rambut panjang dan pengetahuan pendek.
Saya memotong rambut saya. Mari kita lihat apakah kita bisa belajar banyak. Selamatkan dirimu dari tertipu orang lain di masa depan. Kalau begitu mari kita langsung ke intinya. Saya mengajakmu keluar untuk berbicara tentang kompensasi. Beri kamu 3 juta. Tinggalkan Kiwaksio. Tinggalkan Song Jiangwo. Mari kita selesaikan. Oke. Ketika Guo Sue dibuka, modal yang terdaftar adalah 3 juta. Saya ambil. Tang Xiao Sue. Saya juga seorang wanita. Saya bisa mengerti perasaanmu sekarang. Saya merasa kasihan padamu. Kalau bukan saya, kamu sudah menikah sekarang. Pengantin yang memakai gaun pengantin adalah kamu. Saya juga mengerti bagaimana rasanya dicuri cintanya. Jika diperlukan, saya bisa minta maaf padamu. Tapi sekarang saya adalah istri Song Jiangwo. Pasangan yang sah. Ini tidak bisa diubah. Lima nol 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 nol. Tambah rumahmu yang sekarang. Ini ketulusan saya Wu Tingting. Tidak apa-apa. Bersyukurlah. Kamu bisa pergi ke Ningzhou untuk menanyakannya. Siapa yang bisa mengeluarkan 5 juta tunai sekaligus? Saya pikir, untuk mantan pacar suami saya bisa melakukan ini. Oke. Sudah selesai? Saya tidak berharap berteman denganmu. Tapi saya tidak ingin menjadi sainganmu. Mari kita mundur 1000 langkah dan katakan, kamu anggap ini kesepakatan. Kita sepakat. Karena ini kesepakatan, semua pembeli dan penjual harus hadir. Maaf, tunggu sebentar. Tang Xiao Sue. Beri saya 15 menit. Saya 2 menit lebih awal. Diam, apa yang terjadi? Wu Tingting bilang beri saya 5 juta. Tambah 1 rumah. Biarkan saya keluar dari Guo Sue. Tinggalkan kamu mulai sekarang. Sekarang kamu bicara dengannya. Berapa nilai bersih saya Tang Xiao Sue? Permisi, saya pamit. Dia meminta kamu keluar. Atau kamu pernah pacaran dengannya? Apa maksudnya dia? Aku bilang jangan pilih-pilih. Aku tanya kamu apa maksudnya dia?
Artinya kamu punya 51% saham Guosue, dan dia punya 49%. Ini nilai Tang Xiaosue. Aku cuma kerja untuk dua pemegang saham. Berharap dua pemegang saham bisa hidup rukun di masa depan. Lagu bagus, hujan bagus, tahun bagus. Orang baik dan mimpi baik adalah cerita aneh di Ningzhou. Aku menikah. Tidak ada yang datang dari keluarga mertua. Aku yang menikahimu. Bukan rumah kita. Pendirian. Maaf, aku baru di sini sekarang. 2 amplop merah ini. Ini dari aku dan kakakmu. Ini dari orang tuaku. Saya ucapkan selamat menikah. Cinta selamanya. Tekanan darah ayah tinggi. Ibu bilang tidak ada yang akan datang. Ucapan selamat harus datang. Kakakmu ada pekerjaan di Ningyuan. Aku tidak bisa kembali dalam jadwal ketat ini. Jangan pikirkan kalian berdua. Pegang sedikit hati. Kakak ipar. Semua keluarga. Saudara-saudara yang terhormat. Silakan pengantin masuk. Hari ini hari bahagiamu, bersenang-senanglah. Li Ping. Aku Gu Yuemei. Lapor ke kepala perawat, aku Yao Li Ping. Hari ini Zitang dan aku sengaja datang melihatmu. Song Zitang adalah orang jahat. Orang jahat.
Wu Bangku? Wu Bangku? Oh, kakak ipar kamu sudah kembali. Bagaimana kakakmu? Berapa kamu kasih dia tadi malam? Tidak banyak minum. Berapa tidak minum? Kenapa belum bangun? Baiklah kamu, pulang dulu. Jangan-jangan aku masih nonton. Oh, aku nggak apa-apa. Kalau gitu aku pergi dulu, kalau ada apa-apa telepon aku ya. Oke, terima kasih. Kembali aku nggak akan mengantarmu pulang. Evergreen. 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 Adegan pernikahan. Sangat mengesankan. Banyak orang datang. Kakakmu sangat bahagia. Evergreen. Evergreen. Kamu sudah bangun. Changking, kamu sudah bangun. Bagus. Bagus. Maaf. Salahkan aku. Semalam, aku kasih obat tidur di minuman. Aku belum pernah melakukannya. Aku takut kamu nggak bangun kalau kebanyakan. Sekarang kamu sudah bangun. Hahaha, nggak apa-apa. Kamu marahin aku? Kamu marahin aku tanpa alasan, tanpa benar salah. Kamu boleh pukul aku mengaku. Aku ingat waktu kita nikah. Orang tuaku nggak setuju sampai nggak datang ke pernikahan kita. Aku sangat sedih. Hati itu daging. Hati ke hati. Meskipun aku ini cuma kakak ipar. Tapi kalau aku nggak ke keluarga Song lagi, maka keluarga Song benar-benar nggak ada yang datang ke pernikahan. Keren banget. Bagaimanapun juga, semua keluarga, tulang patah urat putus. Pendirian. Selamanya kakakmu. Harus ada di sana dalam 15 menit. Kalau nggak, kamu nggak akan pernah lihat aku lagi. Aku harus keluar. Telepon siapa? Ayahku sakit, pulang dulu. Apakah ini serius? Seharusnya tidak serius. Kalau tidak, aku akan pulang bersamamu. Jangan kamu pergi. Kalau bapak melihatmu dia akan lebih cemas. Semakin sakit.
Tidak baik. Dan masih banyak lagi. Hari ini adalah malam pengantin kita. Pulang lebih awal. Menunggumu. Snow.
Song Jiangwo. Song Jiangwo. Apa yang kamu mau? Katakan. Kamu ingin menusukku. Masih ingin membunuhku. Apa yang kamu suka? Terserah. Bisa mati di tanganmu. Berharga. Aku tidak tega membunuhmu. Kemana kamu pergi tadi malam? Aku sudah ke rumahmu. Ayahmu tidak sakit sama sekali. Aku yang sakit. Hentikan aku. Song Jiangwo. Kamu pembohong. Mengapa kamu berbohong padaku? Apakah kamu pergi ke rumah Tang Xiaosui tadi malam? Katakan sesuatu. Kalau kamu pintar, jangan tanya apa-apa. Aku istrimu. Tadi malam adalah malam lilin di kamar pengantin kita. Kamu meninggalkanku di rumah. Kamu tidak akan membiarkanku bertanya. Katakan yang sebenarnya jika kamu masih seorang pria. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu pergi ke Tang Xiaosui? Katakan sesuatu. Ya. Puas. Kamu memaksaku untuk mengupas kulit ini. Apakah aku buta?
Bagaimana bisa aku jatuh cinta padamu bajingan? Di mana aku salah? Aku tidak cukup baik untukmu. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau bukan manusia. Tang Xiaosui itu perempuan jalang. Aku belum selesai dengannya. Aku tidak akan melepaskannya. Jika kau berani menyentuh rambut Tang Xiaosui, aku janji, kau tidak akan tenang mulai sekarang. Jangan kira aku Song Jiangwo tidak memukul perempuan. Menjadi manusia itu harus cukup makan. Aku sudah menikahimu. Apa yang kau mau? Aku tidak akan melepaskannya. Tipe kamar di gedung kami 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Seluruh kamar tidur menghadap ke selatan Tuan Wu. Oh, Tuan Wu baik, Tuan Wu baik. Tang Xiaosui, lepaskan aku. Kenapa kau begitu tidak tahu malu? Siapa yang aku marahi? Kau yang aku marahi. Aku sudah lama menahanmu. Song Jiangwo sekarang adalah suamiku. Kami adalah suami istri yang sah. Kukira kita bisa berteman. Bahkan jika kita tidak bisa berteman, setidaknya rekan. Kau membuat keributan di malam pernikahanku. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak bisa memaafkanmu seumur hidupku. Aku membencimu. Aku ingin memberimu 5 juta. Sekarang aku tidak akan memberikan sepeser pun. Apa kau tidak ingin melawanku? Aku akan melawanmu sampai akhir. Bisakah aku melawanmu? Lihatlah kelakuanmu, seperti seorang dominatris. Tang Xiaosui. Song Jiangwo memberimu semua saham perusahaan Guo Sui. Apalagi yang kau mau? Aku hanya ingin Song Jiangwo.